Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dari Mustafid Hidayat dengan NIM 113200008. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang insiden response methodology untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Hukum dan Keamanan Jaringan Komputer. Berikut ada daftar konten yang akan kita bahas. Yang pertama, pengertian insiden response methodology. Yang kedua ada tahapan insiden response methodology. Yang ketiga ada tahapan persiapan pra-insiden. Yang keempat ada orang atau tim yang berperan dalam tahapan persiapan pra-insiden. Mari kita masuk ke topik yang pertama, yaitu pengertian dari insiden response methodology dalam jaringan komputer. Incident response methodology dalam jaringan komputer adalah serangkaian prosedur dan proses yang dirancang untuk mendeteksi, menganalisis, dan merespons insiden keamanan komputer dan jaringan dengan cepat dan efektif. Tujuannya adalah untuk meminimalkan kerusakan, mengurangi waktu pemulihan, dan mencegah insiden serupa di masa depan. Selanjutnya adalah tahapan dari insiden response methodology. Yang pertama ada preparation atau persiapan. Nah, langkah ini melibatkan pembuatan dan pemeliharaan rencana respon insiden. Yang kedua ada identification atau identifikasi. Tahap ini fokus pada deteksi insiden melalui pemantauan sistem dan jaringan. Yang ketiga ada containment atau pengendalian. Setelah insiden tadi teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah mengisolasi dan mengendalikan insiden untuk mencegah penyebaran lebih lanjut. Yang keempat ada eradication atau pembersihan. Pada tahap eradication ini, tim respon insiden menghapus penyebab insiden dari sistem, termasuk malware, pengguna tidak sah, atau kelemahan keamanan yang lainnya. Yang kelima ada recovery atau pemulihan. Setelah sistem tadi dibersihkan, langkah berikutnya adalah memulihkan sistem ke kondisi operasional yang normal. Yang selanjutnya keenam adalah lessons learned atau pembelajaran. Setelah insiden tadi ditangani, penting untuk melakukan review dan analisis untuk memahami apa yang terjadi, mengapa itu terjadi, dan bagaimana respon dapat ditingkatkan di masa depan. Yang terakhir ada documentation and reporting atau dokumentasi dan pelaporan. Semua tahapan tadi dan tindakan yang diambil selama penanganan insiden itu harus didokumentasikan dengan baik. Nah, agar laporan ini tuh dapat digunakan untuk kepatuhan, pelatihan di masa depan, dan untuk meningkatkan proses respons insiden. Yang selanjutnya adalah tahapan persiapan pra-insiden. Dalam tahapan persiapan pra-insiden ini terdapat 6 tahap. Yang pertama itu kebijakan dan prosedur keamanan. Dalam kebijakan dan prosedur keamanan ini, organisasi harus mengembangkan dan mendokumentasikan kebijakan keamanan yang jelas. Lalu mengembangkan prosedur respon insiden yang terperinci yang mencakup identifikasi, mitigasi, dan pelaporan insiden keamanan. Yang kedua ada tim respon insiden atau incident response team. Biasa disingkat IRT. Di dalam IRT ini sangat berperan dalam tahapan persiapan pra-insiden. Jadi kita harus membentuk tim respon insiden yang terdiri dari individu-individu dengan keahlian yang diperlukan untuk menangani berbagai jenis insiden keamanan.
lalu menyediakan pelatihan berkelanjutan dan melakukan simulasi insiden untuk memastikan tim yang dibentuk siap merespon insiden yang nyata. Yang ketiga ada inventarisasi aset dan penilaian resiko. Dalam inventarisasi aset dan penilaian risiko ini mengidentifikasi dan mendokumentasikan semua aset jaringan termasuk perangkat keras, perangkat lunak, dan data. Melakukan penilaian risiko untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan ancaman potensial terhadap aset-aset tersebut. Yang keempat ada alat dan teknologi keamanan. Dalam persiapan pra-insiden ini, harus memilih dan mengimplementasikan alat keamanan yang diperlukan seperti firewall, intrusion detection system atau IDS, intrusion prevention system atau IPS, antivirus, dan alat monitoring jaringan. Lalu memastikan bahwa semua alat keamanan diperbarui secara teratur dan dalam kondisi operasional yang baik. Yang kelima ada komunikasi dan koordinasi. Mengembangkan rencana komunikasi yang mencakup prosedur untuk melaporkan insiden kepada pihak internal dan eksternal yang relevan. Lalu membangun hubungan dengan pihak eksternal seperti penegak hukum, lembaga pemerintah, dan penyedia layanan keamanan untuk memfasilitasi kerjasama saat insiden terjadi. Yang keenam ada cadangan dan pemulihan atau backup and recovery. Dalam persiapan pra-insiden ini, harus ada strategi cadangan yang yaitu mengembangkan dan menerapkan strategi cadangan yang efektif untuk memastikan data dapat dipulihkan jika terjadi insiden. Selanjutnya, secara rutin menguji proses pemulihan untuk memastikan data dapat dipulihkan dengan cepat dan akurat. Slide selanjutnya akan membahas tentang orang atau tim yang berperan dalam tahapan persiapan pra-insiden. Yang pertama ada tim keamanan informasi atau Information Security Team. Tugasnya itu mengembangkan dan menerapkan kebijakan keamanan, lalu melakukan penilaian risiko dan kerentanan, menerapkan langkah-langkah keamanan teknis seperti firewall, antivirus, dan sistem deteksi intrusi, melakukan pemantauan jaringan secara proaktif untuk mendeteksi anomali. Yang kedua ada administrator jaringan atau network administrator. Tugasnya itu mengelola dan mengonfigurasi perangkat jaringan, memastikan bahwa perangkat jaringan diperbarui dengan patch keamanan terbaru, lalu mengimplementasikan segmentasi jaringan untuk membatasi dampak insiden. Yang ketiga ada tim tanggap insiden atau Incident Response Team. Tugasnya itu menyusun dan memelihara rencana tanggap insiden, melakukan simulasi dan latihan tanggap insiden secara berkala, lalu menyediakan alat dan sumber daya yang diperlukan untuk menanggapi insiden dengan cepat dan efektif. Yang keempat ada manajemen eksekutif atau executive management. Tugasnya itu memberikan dukungan dan sumber daya yang diperlukan untuk program keamanan, memastikan bahwa kebijakan dan prosedur keamanan diterapkan di seluruh organisasi, lalu menyediakan anggaran untuk investasi dalam teknologi dan pelatihan keamanan. Yang kelima ada pengguna akhir atau end users. Perannya adalah mengikuti kebijakan dan prosedur keamanan yang ditetapkan, menerima pelatihan tentang praktik keamanan yang baik seperti mengenali phishing dan menjaga kerahasiaan kata sandi. Lalu melaporkan aktivitas mencurigakan kepada tim keamanan. Yang terakhir ada pihak ketiga dan vendor. Perannya di sini itu untuk memastikan bahwa produk dan layanan yang disediakan memenuhi standar keamanan yang ditetapkan dan melakukan penilaian keamanan secara berkala terhadap sistem dan perangkat lunak yang digunakan. Selanjutnya, ini adalah sumber dan referensi saya dalam membuat presentasi ini. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.